Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela waktu yang senggang ini saya menyempatkan diri untuk memberikan tanggapan terhadap video salah satu syekh yang cukup terkenal sekali dengan bacaan Al-Qur'annya luar biasa, yaitu yang namanya sudah sangat-sangat masyhur sekali di Indonesia, yaitu Syekh Abdurrahman Sudais. Ini dia video daripada Syekh Abdurrahman Sudais. Silahkan dikaji benar-benar, didengarkan benar-benar agar kita tidak salah faham. لقد كانت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة تجديدية لمن درس من معالم الملة والدين، تصحيحية لما فسد من معتقدات بعض المسلمين، حاربت البدع والخرافات والآراء الشاذة والضلالات. لم تكن دعوة إلى دين جديد ولا إلى مذهب خامس، بل ترسمت هدي سيد الأنبياء والصحابة الأصفياء والتابعين الأوفياء في العمل بالكتاب والسنة، وهي بريئة كل البراء عن مباءات التكفير ومنهج الخوارج الخطير. ومع ذلك لقيت هذه الدعوة الإصلاحية من المزاعم والافتراءات والتشويه والشائعات الغفير والكثير. ومع أننا في زمن المعلومة Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbahnya Syekh Abdurrahman Sudais sangat jelas dan lantang sekali menegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pertama adalah pemurnian agama, agar agamanya kembali murni, artinya sebelumnya tidak murni. Yang kedua, mengkoreksi keyakinan yang keliru, Yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman Sudais, bukan membuat mazhab yang kelima. Gitu. Yang keempat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu keluar dari kaum takfiri, keluar dari kaum khawarij. Yang kelima, dakwahnya menjumpai fitnah dan gunjingan desas-desus belaka. Gitu. Pertama, ini yang perlu digarisbawahi untuk kawan-kawan salafi. Saya kenapa mengomentari video daripada Syekh Abdurrahman Sudais ini? Yang pertama, karena kelompok salafi itu tidak pernah berhenti menegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya pemurnian agama. Sedangkan kami juga punya bukti. Kami punya bukti untuk menolak dan membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dalam video saya sebelumnya, misalnya ketika saya membantah khutbah daripada Ustadzul Kifli yang kata beliau bahwa yang dimaksud Wahabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Muhammad bin Rustum Al-Ifriqi, kata Dzul Kifli. Sekarang beda cerita. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya itu adalah pemurnian agama. Ya. Jadi, untuk kawan-kawan saya salafi, silahkan Anda dengan pendapat Anda. Silahkan Anda jelaskan pemahaman Anda, biarkan orang-orang memilih. Jangan kita berikan doktrin mereka. Biarkan masyarakat juga punya pemikiran. Mereka mau ikut siapa, silahkan. Kami di sini hanya ingin memberikan pembanding. Kalau Syekh Abdurrahman Sudais sangat yakin
dengan dakwahnya, dengan khutbahnya, menegaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak membuat madhab yang kelima, tidak membuat ajaran baru, kami akan membantah itu. Ya silahkan. Kawan-kawan salafi ini pasti tidak terima. Dan saya serahkan kepada Anda. Yang kami akan suguhkan di sini, yang saya akan kemukakan di sini, ini adalah kitab. Yang mana kitab ini, Anda sekalian, antum semua ini mengakui bahwa Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu diakui bahwa beliau adalah mufti Mekah. Al-Imamul Ajal, imam pada masanya. Mufti Mekah, Imamul Haramain. Kalian itu tidak ada yang menafikan itu. Kalian mengakui itu. Buktinya ketika kalian mengatakan hukum tahlilan itu bid'ah mungkaroh, kalian kutip pendapatnya beliau di kitab I'anatul Talibin, kan begitu. Artinya kalian juga sama-sama mengakui keberadaan pengkritisi Wahabi terberat itu adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah atau Syekhul Islam di negara Hijaz pada masa itu, pada abad yang ke-12 Hijriah. Jadi untuk kawan-kawan yang bukan salafi, silahkan. Apakah Anda akan percaya dengan khutbahnya Syekh Abdurrahman Sudais ataukah Anda tidak percaya, silahkan. Namun kami, karena kami ini tidak percaya, karena kami punya data, kami akan mengungkapkan data itu sesuai dengan apa yang kami pelajari. Yaitu dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau dalam perihal hadis, beliau dijuluki Al-Hafidh. Sedangkan dalam keilmuannya dijuluki Al-Imamul Ajal, imam di masanya. Bahkan julukannya juga masyhur asy-syahiru. Beliau masyhur dengan julukan Bahrul Akmal, lautan kesempurnaan. Karena memang pada masa itu beliaulah yang menjadi rujukan para ulama fikih pada masa itu. Agar tidak berpanjang lebar, mari kita buka kitab yang menjelaskan, yang mengkritisi tentang Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana kitab ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pada abad ke-12 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Kana Muhammad bin Abdul Wahab alladhi ibtada'a hadhihi al-bid'ah yakhtubu lil jum'ati fi masjidid dar'iyati wa yakulu fi khutbatin wa man tawassalah bin nabiyyi faqad kafara. 1. Kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, orang yang pertama kali membuat bid'ah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab pada waktu itu berkhutbah di Masjid Dar'iyah dengan mengatakan man tawassala bin nabiyyi faqad kafara. Barang siapa yang bertawassul pada nabi faqad kafara. Ini poin yang pertama. Kata kalian, Muhammad bin Abdul Wahab itu lepas dari kaum takfiri, dari kaum mengkafirkan. Ini buktinya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan orang yang bertawassul kepada Nabi kafir. Ini perlu dicatat. Ini bukti yang tidak bisa dihilangkan dan bukti yang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, bukti yang kedua. Wa kana akhuhu Sulaiman bin Abdul Wahab min ahli ilmi fakana yunkiru alaihi inkaran syadidan fi kulli ma yaf'aluhu aw ya'muru bihi wa lam yutbi'uhu fi syai'in mimma ibtada'ahu. Dan saudaranya sendiri yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab dari kalangan ahli ilmu itu kana yunkiru alaihi inkaran syadidan, sangat mengingkari, sangat menolak dengan penolakan yang keras dalam setiap hal yang diperintahkan atau yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, walam yatbi'uhu, dan tidak mengikutinya. Selanjutnya, wa qala lahu akhuhu Sulaiman yauman. Di suatu hari saudaranya sendiri itu bertanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, kam arkanul Islam ya Muhammad bin Abdul Wahab? Berapa rukun Islam wahai Muhammad bin Abdul Wahab? Maka Muhammad bin Abdul Wahab menjawab, faqala khamsatun.
Jawabnya Muhammad bin Abdul Wahab, rukun Islam itu 5. Maka saudaranya kembali lagi bertanya, faqalah anta ja'altaha sittatun, engkau telah menjadikan rukun Islam itu menjadi 6, as-sadisuh, dan yang ke-6, man lam yatbi'uka falaysa bimuslimin, orang-orang yang tidak mengikutimu, falaysa bimuslimin, maka dia bukan orang Islam. Hada indaka ruknun sadisun lil Islam, ini rukun yang ke-6 di dalam rukun Islam bagi kamu. Kenapa? Karena kamu mengatakan orang yang tidak ikut kamu adalah kafir. Ini kata saudaranya sendiri. Ini bukti, ini kitab, bukan narasi saya, bukan apa yang saya sampaikan ini sesuatu fitnah, bukan. Ini ada datanya, ada kitabnya. Kalau tidak percaya, cek sendiri di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Yang kedua. Jadi yang kedua, saudaranya sendiri sangat membantah keras terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua. Yang ketiga, wa qala rajulun akhara yauman li Muhammad ibn Abdul Wahab. Suatu ketika ada laki-laki yang bertanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, kam ya'tikullahu kulla lailatin fi Ramadan? Berapa Allah membebaskan manusia di setiap bulan Ramadan, wahai Muhammad bin Abdul Wahab? Maka Muhammad bin Abdul Wahab bertanya, faqala lahu ya'tiku fi kulli lailatin mi'atu alfin wa fi akhiri lailatin ya'tiku mithla ma a'taku fi syahri kullihi. Kata Muhammad bin Abdul Wahab menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut, Allah membebaskan hambanya setiap malam bulan Ramadan itu 100.000, dan di akhir bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya sebanyak yang telah dibebaskan dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi 2 kali lipat begitu. Faqala lahu, maka laki-laki tersebut bertanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Faqala lahu, lam yablu man ittaba'aka 10 ma dzakarta. Faman haula'il muslimina alladzina ya'taqahumullahu ta'ala wa qad hasurtal muslimina fika. Fakta yang ketiga, bahwasanya suatu ketika ada laki-laki yang bertanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, berapa Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya setiap malam bulan Ramadan? Kata Muhammad bin Abdul Wahab, 100.000. Di akhir bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya, dibebaskan dari neraka sebanyak yang telah dibebaskan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 misalnya. Artinya 2 kali lipat begitu. Maka kata laki-laki tersebut, kalau begitu pengikutmu bukan berarti yang dibebaskan oleh Allah itu bukan pengikutmu, karena pengikutmu tidak sampai dengan hitungan tersebut, tidak sampai 1/10 saja. Lam yablugh, tidak sampai 1/10 saja, tidak sampai. Pengikutmu tidak sampai, pengikutmu sedikit. Berarti bukan pengikutmu yang dibebaskan oleh Allah itu. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, ini fakta yang sangat membuat kita tercengang sekali. Kalau tadi Syekh Abdurrahman Sudais di awal tadi dalam videonya mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bukan membawa ajaran yang baru. Di sini kita akan dikagetkan dengan pernyataan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ini. Wa qala lahu rajulun akhar marratan. Laki-laki lain bertanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, "Hadzal din alladzi ji'ta bihi muttasilun am munfasilun?" Muhammad bin Abdul Wahab, apakah agama yang kamu bawa ini munfasilun, muttasilun? Apakah bersambung kepada Nabi? Apakah sanadnya bersambung? Am munfasilun, apakah terpisah sanadnya? Faqala lahu hatta masyayikhi wa masyayikhihim ila 600 sanatin kulluhum musyrikuna. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ditanya apakah agama yang kamu bawa ini bersambung sanadnya apa tidak? Maka Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, hatta masyayikhi, bahkan guruku, wa masyayikhihim, dan guru-guru mereka, kulluhum musyrikuna ila 600 sanatin. Sampai tahun yang ke-700, kulluhum musyrikun.
kulluhum musyrikun. Mereka semua musyrik. Gara-gara tawassul. Ini penyebabnya tawassul. Kenapa? Karena tadi ingin memurnikan agama, orang yang bertawassul dengan Nabi kafir. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab. Ini fakta yang keempat. Ini apa, Syekh? Ma hadha ya Syekh? Faqala lahu hatta masyayikhi wa masyayikhihim ila 600 sanatin kulluhum musyrikun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan guruku, guru-guru mereka sampai tahun ke-700 mereka musyrik. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, ini mau dibuang kemana fakta ini? Setelah mendengar pernyataan itu, laki-laki tersebut bertanya kembali kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Idzan munfasilun la muttasilun faman akhadtahu. Kalau demikian, berarti agama yang kamu bawa ini, dakwah yang kamu bawa ini munfasilun, terputus. Faman akhadtahu, maka dari siapa engkau mengambil ajaran ini? Kata laki-laki tersebut. Maka ini jawaban yang sangat membuat kalian harus berpikir dua kali untuk membenarkan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang kalian sembunyikan selama ini. Faqalah, maka Muhammad bin Abdul Wahab, wahyun ilhamun kal khadir. Dakwah yang saya bawa adalah wahyu, ilham seperti Nabi Khidir. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengaku bahwa apa yang dibawakan itu, dakwahnya itu adalah wahyun, wahyu, ilhamun seperti Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab, bukan saya memfitnah. Bukan saya memfitnah. Ini dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, yang mana kitab ini dikarang oleh Mufti Mekah. Selanjutnya laki-laki tersebut melanjutkan pernyataannya tersebut. Faqala lahu, idzan laisa dzalika mahsuran fikah. Kullu ahadin yumkinuhu ayyud'a wahyul ilham alladhi tud'ihi. Setiap seseorang itu bisa mengklaim dirinya mendapat wahyu, kata laki-laki tersebut. Setiap seseorang bisa mengklaim dirinya mendapat wahyu. Apa yang membuat dirimu mengklaim bahwa dirimu itu mendapat wahyu? Kemudian laki-laki tersebut menjelaskan lagi kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tsumma qala lahu, inna tawassula mujma'un alaihi ahlus sunnati hatta Ibnu Taimiyah. Fa innahu dzukira fihi wajhaini wa lam yadhkur anna fa'ilahu yakfuru bihi hatta ar-rafidah wal khawarijah wal mubtadi'atah wa kafat al mubtadi'ati yaquluna bi sihhati tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fala wajha laka fi takfiri aslan. Kata laki-laki tersebut menegaskan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, tawassul itu mujma' alaih. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, hatta Ibnu Taimiyah, sampai Ibnu Taimiyah pun menyebutkan bahwa tawassul itu ada dua pendapat. Walam yadhkur anna fa'ilahu yakfuru bihi, dan tidak menyebutkan, Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan pelakunya itu yakfur, kafir. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan kafir pelakunya itu. Hatta Rafidah wal Khawarijah, bahkan sampai Syiah Rafidah, bahkan Khawarij wal mubtadi'atah, ahli bid'ah, wa kafatal mubtadi'ah, dan semua ahli bid'ah, yaquluna, mereka berkata, bi sihhati tawassul, bahwa tawassul itu sahih, benar. Fala wajha laka fi takfiri aslan, maka tidak ada hujjah bagimu untuk mengkafirkan orang yang bertawassul sama sekali. Kemudian Abdul Wahab menjawab. Faqala lahu Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang perlu diangan-angan, yang perlu dipikir-fikir oleh kawan-kawan Salafi Wahabi. Faqala lahu Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab berkata, Inna Umar, sesungguhnya Umar, istasqa bil Abbas, meminta hujan dengan bertawassul kepada Sayyidina Abbas. Falam yastasqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak bertawassul meminta hujan kepada Nabi, tapi meminta bertawassul kepada
Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Wa maqsudu Muhammad bin Abdul Wahhab bidzalika annal Abbasah kana hayyan wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mayyitun. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab, maksudnya kenapa Umar bertawassul kepada Abbas tidak kepada Nabi, karena Al-Abbas, Sayyidina Abbas itu kan hayyan, itu hidup, sedangkan Nabi mayyitun. Maka kalau Nabi Muhammad sudah mati, fala yastasqi bihi, maka jangan bertawassul meminta hujan kepada Nabi. Qala lahu dzalika ar-rajul, maka laki-laki tersebut menjawab, hadhihi hujjatun alaika, jadi ini yang kamu jadikan hujjah. Kata laki-laki tersebut, fa inna istisqa'a Umar, sesungguhnya perlu kamu ketahui Muhammad bin Abdul Wahhab, tawassulnya Sayyidina Umar bil Abbas kepada Sayyidina Abbas itu innama kana li'ilamin nasi bi sihhatil istisqa'i wat tawassuli bi ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu sesungguhnya, kenapa istisqa'nya, kenapa tawassul meminta hujannya kepada Sayyidina Abbas? Kana li'ilamin nasi, untuk memberitahukan kepada manusia, bisihhatil istisqa, bahwa tawassul meminta hujan, bahwa istisqa meminta hujan, wa tawassul bi ghairin nabi, dan tawassul kepada selain nabi itu boleh. Wa kaifa tahtajja bistisqa'i Umar bil Abbas wa Umar huwa alladhi ruya haditha tawassuli Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa. Bagaimana engkau berhujjah dengan istisqa'nya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas, sedangkan wa Umar huwa alladhi ruya haditha tawassuli Adam, sedangkan Umar itu yang menceritakan, yang meriwayatkan hadis tawassulnya Nabi Adam kepada Nabi. Bagaimana kamu Muhammad bin Abdul Wahhab bisa berhujjah dengan hadis tersebut, sedangkan itu hadis untuk menjelaskan tentang kebolehannya bertawassul kepada selain Nabi. Dan Sayyidina Umar itu perawi hadis tawassulnya Nabi Adam kepada Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka fatawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'luman 'inda Umar wa ghairihi. Jadi tawassul kepada Nabi kana ma'luman, itu maklum, diketahui 'inda Umar, bagi Sayyidina Umar, wa ghairihi, dan pada selain Umar. Innama arada Umar ayyubayyana lin-nasi wa yu'allimuhum sihhatat tawassuli bi ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab, Sayyidina Umar itu semata-mata ingin menjelaskan, yubayyina linnas, menjelaskan kepada manusia, wa yu'allimuhum, dan mengajari manusia sihhatat tawassuli bi ghairin nabiyyi, kebolehan tawassul kepada selain Nabi. Itu maksudnya Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Fabuhita wa tahayyara wa baqiya ala imawatihi wa maqabihihi asyani'ah. Maka seketika Muhammad bin Abdul Wahhab kebingungan, terdiam, bingung, namun wa baqiya ala imawatihi, namun ia tetap pada apa yang ia inginkan, wa maqabihihi asyani'atih, keburukan-keburukan yang memalukan darinya, tujuannya yang buruk, dia tetap berpegang teguh kepada tujuannya itu. Jadi tidak heran kalau kelompok-kelompok yang mensyirikkan tawassul diberikan athar yang sahih, tidak percaya. Diberikan hadis yang sahih, tidak percaya. Walaupun itu hadis bahwa tawassul itu mujma' alaih inda ahlu sunnati wal jama'ati, itu tidak percaya. Padahal sudah ada datanya. Karena Muhammad bin Abdul Wahhabnya sendiri fabuhitah wa tahayyara. Walaupun dia tidak bisa menjawab, diam, dia tetap dalam tujuannya mensyirikkan orang yang tawassul. Ini bukti yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena ini adalah bukti yang ada dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ini, pengarangnya itu hidup di masa setelahnya Muhammad bin Abdul Wahhab.
Dan itu adalah mufti besar, mufti Mekah, Imamul Haramain, Syekhul Islamnya negara Hijaz pada waktu itu, yaitu Sayyid Muhammad Zaini Dahlan. Jadi setelah ini, kawan-kawan Salafi, ayo silahkan. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan kalian. Saya hanya ingin memberikan pilihan. Kalau Syekh Abdurrahman Sudais menjelaskan demikian dalam khutbahnya, kami berikan bandingan. Yang ada kitabnya, silahkan rujuk sendiri. Kalaulah kalian tidak percaya, oh ini kitabnya kitab fitnah, ini mufti Mekah yang ngarang. Ini mufti Mekah yang ngarang. Imamul Haramain yang ngarang kitab ini. Ini mau dibuang kemana? Mau ditolak bagaimana? Jadi harapan saya, semoga semua pemirsa yang menyaksikan video ini bisa, siapapun dari kalangan Salafi, dari kalangan yang bukan Salafi, semakin menambah wawasannya dalam memahami dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sudah cukup jelas poin-poin yang telah saya jelaskan dari awal. Kalaulah antum semua ingin menganggapnya ini fitnah, ini ingin membantahnya ini fitnah, silahkan. Kami tidak menutup untuk disanggah, untuk disalahkan. Silahkan salahkan, tapi silahkan angkat datanya, kemukakan di sini. Ini ilmiah, ini ilmiah. Semoga ini bermanfaat. Kalaulah benar ini fadlun minallah, ini murni pemberian Allah. Kalau salah, ini adalah kesalahan Al-Hakir pribadi. Al-Hakir mohon maaf kepada kelompok Salafi Wahabi, saya mohon maaf. Saya sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti hati Anda sekalian. Saya hanya ingin membuktikan data berdasarkan kitab, berdasarkan fatwanya ulama mufti Mekah sendiri, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Semoga ini bisa menjadi jalan untuk kita mencari kebenaran dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.